Teman-teman, tahu tidak waktu Soekarno diasingkan ke ND oleh Belanda, siapa orang yang paling rajin diajak surat menyurat soal agama? Jawabannya bukan politisi, tapi seorang ulama militan bernama Ahmad Hasan. Mungkin banyak dari kita yang cuma tahu beliau sekilas sebagai tokoh persatuan Islam, tapi sebenarnya perjalanan hidupnya itu luar biasa plot twist. Dari pelayan toko, seorang pekerja tenun, sampai jadi mentornya Muhammad Nasir dan teman diskusinya Bung Karno. Dalam video ini, kita bakal kenalan lebih dekat dengan Ahmad Hasan, sang raja debat yang bikin organisasi persatuan Islam dikenal masyarakat Indonesia. Ahmad Hasan lahir di Singapura tahun 1887. Ayahnya orang India bergelar pandit dan ibunya lahir di Surabaya. Nah, Hasan ini adalah definisi hustler sejati, teman-teman. Bayangkan di usianya yang 12 tahun dia udah bekerja di toko dan malamnya beliau ngebut belajar privat bahasa Arab. Uniknya, dia sempat merasa enggak ada kemajuan waktu belajar ilmu nahwu dan sorab selama 4 bulan. Tapi dengan kesungguhannya, dia mencari guru yang lain, belajar sampai dini hari sebelum subuh, sampai akhirnya dia menguasai kunci ilmu agama Islam. Sebelum pindah ke Indonesia tahun 1921, dia sempat menjadi guru di beberapa madrasah, bahkan menjadi seorang anggota redaksi surat kabar di Singapura. Di usianya yang ke-34 tahun, Hasan berangkat ke Surabaya untuk mengurus toko tekstil milik iparnya, namun panggilan jiwanya ada pada ilmu agama. Tahun 1924 ia berhijrah ke Bandung dengan niat untuk mempelajari pertenunan. Tapi disinilah takdir bekerja. Ia dipertemukan dengan Muhammad Yunus dan saudagar-saudagar lainnya yang berkiprah di Persatuan Islam. Karena merasa visi dan pemikirannya sangat cocok, ia pun resmi bergabung dengan Persatuan Islam. Disinilah ia mulai dikenal sebagai pemikir radikal yang ingin memurnikan ajaran Islam di tengah masyarakat yang saat itu masih mencampur adukan syariat dengan tradisi lokal yang bertentangan dengan agama. Apa yang bikin Ahmad Hasan begitu berpengaruh? Jawabannya ada di ujung penanya. Beliau mewariskan lebih dari 80 karya tulis. Yang paling legendaris tentu saja Tafsir Al-Furqan, salah satu pionir tafsir Al-Quran modern di Indonesia. Tidak hanya buku, masih banyak majalah yang ia asuh. Di antaranya Pembela Islam dan Al-Lisan yang rilis puluhan edisi sejak tahun 1929. Pemikirannya sangat tegas. Hasan mengharamkan taklid alias ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya dan mewajibkan ittiba, yaitu mengikuti ajaran dengan paham dasarnya. Bagi Hasan, Islam harus bersih dari bid'ah atau menambah-nambahkan dalam hal ibadah. Karena ketajaman pemikiran dan karya-karyanya yang berani itulah Hasan dijuluki sebagai singa podium yang disegani kawan maupun lawan. Hasan itu bukan tipe ulama yang cuma ceramah di masjid saja. Dia adalah produsen pemimpin bangsa. Murid paling populernya adalah Muhammad Nasir. Hasanlah yang membakar semangat Nasir untuk berani mendebat pendeta yang menyudutkan Islam di surat kabar. Bahkan hubungan uniknya dengan Soekarno itu melegenda. Waktu Soekarno kesepian di pembuangan ND, Hasanlah yang setia kirim majalah dan buku-buku Islam. Meskipun mereka sering berbeda pendapat soal negara dan agama, tapi Soekarno sangat menghormati ilmu Hasan. Disinilah kita lihat Hasan adalah jembatan intelektual bagi tokoh-tokoh besar pendiri bangsa ini. Kenapa Persatuan Islam bisa jadi organisasi yang sangat dihormati? Karena Hasan punya prinsip baja, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dia tegas menolak nasionalisme yang memisahkan agama. Bagi Hasan, cinta tanah air itu harus berlandaskan Islam. Puncaknya tahun 1933, dia melakukan debat terbuka dengan kelompok Ahmadiyah yang diliput secara nasional. Aksi-aksinya ini bikin Persatuan Islam terpilih jadi ketua komisi buat bahas kasus penghinaan Islam di Kongres Islam Solo. Hasan membuktikan kalau kamu punya ilmu yang dalam dan pendirian yang teguh, maka dunia akan menolehmu. Setiap perjuangan pasti ada akhirnya. Setelah menghabiskan puluhan tahun membela akidah, Ahmad Hasan berpulang ke rahmatullah pada 10 November 1958 di Surabaya dalam usia 71 tahun. Beliau jatuh sakit tak lama setelah menunaikan ibadah haji terakhirnya.
Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tapi api semangatnya tak pernah padam. Ia dimakamkan di Bangil Pasuruan dekat dengan pesantren yang ia dirikan. Meskipun raganya telah tiada, Ahmad Hasan mewariskan sebuah identitas besar bagi persatuan Islam dan umat Islam Indonesia, yaitu keberanian untuk berpikir kritis, kemandirian dalam berilmu, dan keteguhan untuk terus memurnikan ajaran agama di tengah arus zaman. Ia telah pergi, namun suara sang singa podium akan terus bergema lewat setiap lembar kitab dan majalah yang ditinggalkannya. Ahmad Hasan mengajari kita kalau keterbatasan pendidikan formal itu bukan halangan untuk jadi pemikir besar. Konsistensinya pada kebenaran dan keberaniannya dalam berdiskusi adalah warisan yang paling berharga buat kita sekarang. Jadi, dari cerita Ahmad Hasan tadi, bagian mana yang paling bikin kalian kagum? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk profil tokoh hebat lainnya. Saya Fatur Rahman, sampai jumpa di video berikutnya.